Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nini Cucu di channel Masa Tua Bahagia. Cerita bahagiaku kali ini yaitu bisa jalan-jalan bersama keluarga dan cucu saya ke Eko Wisata Mangrove Wonorejo, Surabaya. Sebelum berangkat, karena waktunya makan siang, maka kami makan siang dulu menikmati soto Cak Har. Dari warung soto Cak Har ke arah selatan sampai di jembatan Jagir Wonokromo, lalu belok ke kiri ke arah Wonorejo lewat depan kampus Stikom, lurus terus ke arah timur mengikuti jalan Wonorejo Timur. Lurus terus saja, nanti akan ada petunjuk Eko Wisata Wonorejo. Nah, sudah sampai dan cucu saya langsung menuju ke tempat mainan anak-anak, di mana semua mainan dicobanya. Setelah puas bermain di tempat mainan anak-anak, lalu kita menuju ke Taman Wisata Mangrove. Nah, ini kita harus melalui pintu masuk dan meniti sebuah jembatan yang dibuat di atas Taman Mangrove. Pada kesempatan ini akan kami sampaikan kiat-kiat aman dan bahagia saat berwisata di Taman Wisata Mangrove. Pertama, pakailah sepatu yang pas di kaki dan tidak mudah lepas, karena kita akan melewati jembatan panjang. Jembatan ini terbuat dari papan-papan yang ditata berjajar, namun di antara papan yang satu dengan papan yang lainnya ada renggang, sehingga untuk anak-anak kecil ini agak takut sandalnya masuk ke renggangan kayu-kayu yang ditata. Apalagi apabila mereka tidak memakai sepatu. Yang kedua, jangan lupa membawa alat foto atau kamera, baik lewat handphone maupun kamera biasa. Nah, uti-uti dan cucu-cucu eksem untuk foto di tempat ini. Di Taman Mangrove ini banyak sekali spot-spot foto yang sengaja dibuat agar kita bisa berhenti sejenak untuk mengambil gambar atau foto, juga mengamati tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar sini. Yang ketiga, bawalah tumbler tempat minum agar apabila haus di tengah-tengah perjalanan ini bisa minum. Dan kenapa bawa tumbler? Biar tidak membuang sampah plastik di area Taman Mangrove ini, karena di tengah-tengah taman ini tidak ada yang jualan minum. Jadi alangkah baiknya kita bawa minum sendiri. Untuk membawa makanan kami tidak menyarankan, karena apabila membawa makanan ada kecenderungan membuang sampah seenaknya. Meskipun di sana sudah disediakan tempat sampah. Yang keempat, bawalah obat anti nyamuk yang berupa lotion atau minyak, apapun itu yang sekiranya nyamuk tidak suka mendekat kepada kita, terutama pada anak-anak yang tidak memakai celana panjang maupun baju lengan panjang. Taman Mangrove ini merupakan hutan kecil, hutan mangrove, di mana di bawahnya ada air yang menggenang,
sehingga banyak sekali nyamuk yang bersarang di tempat ini. Jadi wajar apabila banyak nyamuk. Oleh sebab itu sebelum kita masuk ke taman mangrove, sebaiknya kaki dan tangan kita diolesi dengan obat anti nyamuk atau minyak serai yang tidak disukai oleh nyamuk, biar kita tidak terganggu oleh gigitan nyamuk di hutan mangrove ini. Yang kelima, bawalah topi atau payung untuk melindungi teriknya sinar matahari maupun guyuran hujan yang tiba-tiba turun. Mengingat di taman mangrove ini tidak ada tempat untuk berteduh apabila sewaktu-waktu hujan, sedangkan jarak yang kita tempuh apabila kita berada di tengah-tengah hutan mangrove ini sekitar 1 kilometer. Jadi alangkah baiknya kita sudah siap siaga dengan membawa payung atau topi, terutama di musim penghujan. Di musim kemarau, udara Surabaya ini sungguh sangat panas. Jadi lebih tepat apabila kita memakai topi seperti ini, karena ini sangat membantu melindungi dari panasnya matahari kota Surabaya. Bagi yang suka mancing, di sini juga ada kolam pancing, namun tidak disediakan peralatan pancing, maka boleh membawa pancing karena di sini juga dekat dengan sungai Kali Jagir, jadi bisa juga mancing di sini. Dan apabila pas musim penghujan, di area ini juga tergenang air, sehingga bisa juga untuk memancing di area taman mangrove ini. Namun apabila mancing di Kali Jagir, harap hati-hati karena Kali Jagir ini sudah mendekati dengan muara sungai, dan biasanya di muara sungai itu ada predator sungai, diantaranya buaya, nyambi, dan lain sebagainya. Jadi memang harus waspada dan hati-hati. Yang ketujuh adalah membawa catatan. Bagi pelajar yang sedang studi tour di tempat ini atau para mahasiswa yang sedang penelitian di tempat ini, jangan lupa bawa catatan, karena di sini banyak sekali yang perlu dipelajari dan dicatat, karena banyak sekali jenis-jenis tanaman maupun hewan yang ada di hutan mangrove ini. Hutan mangrove ini meskipun kecil bisa dibuat sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi pelajar maupun mahasiswa. Termasuk cucu saya, banyak sekali yang ditanyakan di hutan mangrove ini, baik tanaman yang ditemui maupun binatang-binatang aneh yang sebelumnya dia tidak tahu, seperti siput, kupu-kupu, belalang, dan lain-lain. Dan tentunya sebagai wisatawan yang baik, seyogyanya kita menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak lingkungan, dan juga sarana yang disediakan oleh pihak penyelenggara. Tentunya di depan sudah ada tata tertib yang harus dipatuhi oleh para pengunjung.
Di antaranya tidak boleh mengadakan coret-mencoret atau membuat tulisan di sepanjang jembatan yang akan kita lalui, agar jembatan ini terpelihara dengan baik, bersih, dan tentunya indah, sehingga apabila kita mengambil foto di sini, keindahan itu tetap terjaga. Mari kita nikmati keindahan alam ini dengan bijaksana, dan kita nikmati udara di taman mangrove ini dengan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan kita dapatkan hati yang gembira, juga rasa bahagia. Tidak terasa sambil berjalan dan bercanda, sesekali kita berhenti untuk menikmati pemandangan di taman mangrove ini. Sudah sampailah kami di ujung pintu keluar taman mangrove ini. Di ujung pintu keluar terdapat Pujasera yang dikelola oleh tempat wisata taman mangrove ini, namun tidak setiap hari beroperasi karena kami berkunjung pada hari kerja, sehingga yang jualan di Pujasera semua libur. Yang ada tinggal lapak-lapak kosong. Maka sebaiknya apabila mau berkunjung di taman mangrove, cari hari Sabtu atau Minggu agar kita bisa belanja di sentra kuliner mangrove ini. Nah, untung kami sudah makan sebelumnya, jadi alhamdulillah tidak terlalu lapar. Demikian cerita bahagia kami jalan-jalan di Taman Mangrove Surabaya. Sampai jumpa pada perjalanan dan cerita bahagia saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.